Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa. Aku tak punya. Berarti umurnya masih muda kalau gitu. Masih muda, iya. Jadi ada seorang ya, orang tua itu di zaman Nabi, tua renta, ditanya, ini empong umurnya tua banget nih, umurnya kira-kira berapa? Saudara-saudara begini masih hidup katanya. Umurnya baru 17 tahun. Kaget orang nanya, masa aki-aki 17 tahun? Karena dia baru masuk Islam umur baru 17 tahun. Jadi kata dia umur yang itu sisanya itu nggak ada bermanfaat kata dia. Jadi mulai masuk Islam itulah umur saya yang bermanfaat. Jadi umurnya baru 17 tahun gitu ya. Seperti itu. Jadi ada umur dunia, ada umur akhirat. Makanya kalau kita mendoakan semoga dipanjangkan usia dunianya. Jadi Abah Awas diberi doa oleh Abah Anom. Beliau bertanya bagaimana mendoakan Abah Anom. Maka Abah Anom berdoa, kemudian ditiru dan dicontohkan oleh Abah Awas. Semoga dipanjangkan usia dunianya. Jadi Abah Anom pun dulu mendoakan Abah Sepuh, semoga dipanjangkan usia dunianya. Kakak sekarang pun saya nanya, Abah apa doa yang terbaik untuk Abah bagi saya? Abah Awas menjawab, semoga dipanjangkan usia dunianya. Seperti Abah Anom mendoakan Abah Sepuh, seperti Abah mendoakan Abah Anom. Jadi juga mendoakan. Makanya itu dimasukkan ke dalam itu pembukaan di mana tidak lupa. Kata Abah, tidak perlu yang lain. Kalaupun perlu tidak apa-apa. Tambah barokah karomahnya, ditambah silahkan. Tapi yang paling utama dipanjangkan usia dunianya. Kenapa? Kita butuh kepada guru kita. Jadi tidak mudah mencetak mursyid itu ya. Mencetak syekh mursyid tidak gampang. Makanya makanya ada mursyid yang dibunuh ya di zaman Belanda, ada mursyid yang ibaratnya umurnya agak panjang ya, seperti ada mursyid di Kebun Kelapa Bandung baru diangkat jadi syekh mursyid 6 bulan sudah meninggal dunia, belum mengembangkan, baru datang, baru bikin fondasi, beli tanah, bikin pesantren, sudah keburu meninggal dunia. Itu yang angkat Syekh Tolha. Jadi Syekh Tolha, terus yang di Bandung itu ada sejarahnya di bukunya itu. Kemudian yang lain itu pendek umur, Abah Sepuh yang panjang umurnya. Berarti yang asli ya itu mungkin ya seperti. Tapi yang lain kan tetap saja. Sekarang pun kan Abah Awas mursyid, Ali Hanafiah juga mursyid, Haji Ngajajen juga mursyid itu ya. Jadi tidak apa-apa. Siapa sekarang? Kang Wahyu mau besok jadi mursyid tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ada tukang somai di Garut ngaku Rasul nggak apa-apa. Kenapa nggak dihukum? Nggak bawa jamaah. Bapak punya jamaah nggak? Ada pengikut nggak? Saya ngomong aja ke orang-orang saya Rasul Allah katanya terserah, nggak dihukum. Tapi kalau ya Eden dihukum, yang lain dihukum. Kenapa? Menyesatkan orang banyak. Ahmad Musadek pengikutnya ribuan. Kalau bapak sendiri katakan saya ini Syekh Mursyid nggak apa-apa. Tapi jangan bawa orang wakil sendirian aja ke organisasi. Iya. Apa ya? Apa ketawa itu saya ceritain. Wah, katanya ada itu musyrik katanya orang muslimnya dua siapa orangnya apa saya bilang kita dia bilang apa muslimnya istrinya muslimnya dua katanya Abah Awas satu dirinya suatu Abah ketawa ceritanya dia bohongin saya laporin ke Abah Abah ketawa itu cerita itu. Jadi ada umur dunia, ada umur akhirat. Kalau umur dunia hitungan dari 30, 40, engkong 80 ya. Itu namanya usia dunianya. Makanya yang didoakan kepada mursyid usia dunia. Kenapa? Karena kita butuh kepada jasmaninya, butuh berlama-lama dengan guru kita. Kalau guru kita umurnya pendek, kita baru sebentar, belum kenal, belum paham, belum banyak yang diserap hikmahnya, sudah keburu pergi. Apa yang disebut dengan umur akhirat? Umur akhirat itu adalah kedewasaan berpikir tentang
Allah tentang akhirat. Jadi ada orang umur 10 tahun sudah mikirin akhirat, berarti sudah tua. Makanya ada kalanya kakek sama cucunya, tuan cucunya. Kakeknya umur 70 tahun, belum mikir akhirat, sholat aja belum betong, masih jalan-jalan aja main-main. Cucunya umur 10 tahun, sudah ngajinya rajin, mikirin akhirat, ketuaan cucunya. Nah itu umur akhirat. Makanya mursyid itu nggak perlu didoakan umur dunia akhirat tidak. Makanya umur dunianya. Makanya kalau menyebutkan umur dunia, semoga dipanjangkan usia dunianya. Jangan usianya saja. Karena usia itu ada usia dohir, usia batin. Makanya jin itu umurnya tidak ada bilangannya. 40 tahun jin, 1000 tahun nggak ada jin itu. Jin itu lahir nggak ada masanya di alam jin tuh udah 2012 nggak ada di alam jin itu, 2010 nggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini jin ya nggak ada waktu, nggak ada ruang dan waktu. Tidak ada, makanya jin itu tidak tua, tidak muda, segitu saja. Dari mulai lahirnya diciptakan sampai kapan itu. Tua mudanya jin itu tergantung pemahamannya. Jadi kalau dia memperdalam ilmunya, berguru juga ke Raja Jin. Raja Jin punya ilmu, berguru juga. Makin matang ilmunya, makin sakti dirinya. Kesaktian itulah menentukan umur jin. Jadi kalau jin baru diciptakan oleh Allah pun, jadi jin ada di alam jin. Setiap manusia lahir, Allah menciptakan 10 malaikat. 1 jin, 1 iblis. Kitanya 1, jadi turun begitu manusia lahir, Kang Wahid turun guru ke alam dunia. Jinnya sudah sama. Jinnya tuh mukanya seperti Kang Wahyu sama. Tapi beda kalau jin saya udah enggak. Iya kalau Kang Wahyu tambah tua ya, tambah jelek. Jinnya tambah ganteng. Itu ya. Tapi kalau kita melihat itu ya mukanya kayak dia. Tapi aslinya jin diterangkan. Ya, tidak ada yang tahu wujud jin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengatakan wujud jin begini, yakin. Itu namanya kata Imam Syafi'i batalah syahadatnya. Jadi semua wujud jin, iblis dan malaikat itu adalah perwujudan dalam diri kita. Jadi kalau kita takut ada jin, maka jin wujudnya menyeramkan. Kalau kita senang dengan jin, maka jin yang timbul adalah tidak menakutkan, biasa saja. Seperti itu. Ya, jadi kalau jin yang bersahabat dengan kita atau kita yang tidak takut dengan dia, tidak kelihatan takut. Seperti itu. Apalagi malaikat mah nggak ada yang lebih tahu. Ya lebih halus daripada jin. Jadi iblis tidak bisa menyentuh malaikat, makanya tidak bisa menggoda karena lebih kasar. Nah jin itu lebih kasar daripada iblis, makanya ada jin kemasukan iblis. Manusia kemasukan jin ada karena lebih halus daripada diri kita. Gitu. Jadi jasad kita lebih kasar, makanya kemasukan yang lemah. Bangsa jin kemasukan iblis. Nah, kalau malaikat tidak bisa kemasukan iblis karena lebih halus. Dulunya iblis itu gurunya malaikat, karena dia ingkar, maka jadi bangsa yang teringkar dari Allah. Bangsanya malaikat, makanya iblis itu sebangsa malaikat. Kalau ngadu kesaktian imbang dah gitu. Kalau ini jurusan negatif ya jurusan positif gitu. Jadi iblis itu sebangsa malaikat. Kalau jin sebangsa manusia. Kalau jin itu sebenarnya sebangsa manusia, cuman wujudnya dihaluskan, beda wujud. Jadi jin itu ada alamnya. Dan jin itu adalah tersentuh, bisa disentuh. Kalau orang bisa punya kesaktian, salaman jin bisa disentuh. Cuman bentuknya energi kayak magnet gitu. Jadi kalau ada magnet, ada gelombang. Di sini gelombang magnet, kalau kita berbenturan dengan jin itu kayak kedorong gitu, ditahan. Nah itu seperti energi jin itu gitu. Nah, kalau kita ingin melihatnya, misalkan memejamkan mata atau dengan mata indera keenam, itu penglihatan itu bukan aslinya jin. Jangan sekali-kali mengatakan, oh jin ini wujudnya begini. Tidak. Itu hanya perwujudan dalam bentuk pemahaman manusia. Makanya bisa berbeda-beda. Kang Wahyu ngelihat tinggi gede, ada yang ngelihat kayaknya kurus tinggi. Beda-beda. Sesuai dengan intuisinya. Semakin orang pandai menggunakan imajinasinya, maka bentuk itu akan berbeda-beda dan lebih mahir menggunakan bentuk-bentuk visualisasi, bahasanya begitu ya. Jadi otak itu punya visualisasi yang menggambarkan segala perkara. Ini digambarkan begini, gambarkan begini. Jadi orang yang visualisasinya tinggi bisa membayangkan wujud jin. Tapi bukan dibayang-bayang, bukan dibayang begini, bukan.
tapi hadir dengan sendirinya. Nah itu janganlah pernah dikatakan itulah wujud jin, jangan. Tapi perwujudan jin. Beda wujud dengan perwujudan. Kalau wujud, seperti Bapak ini wujud nih saya lihat. Kalau perwujudan bisa. Bisa kalau naik jadi pemain ketoprak, jadi Petruk, bisa gitu kan. Atau jadi apa saja lah gitu. Nah itu perwujudannya. Jadi enggak sesungguhnya. Itu harus dipahami ya. Jadi di alam jin nggak ada masa, nggak ada waktu, makanya umurnya ditentukan dengan ya. Makanya dia tidak bertambah umur, makanya sampai kiamat tidak mati karena nggak ada waktu. Kalau kita mati karena ada waktu. Makanya yang tidak terkena ruang dan waktu dalam diri kita adalah ruh kita. Makanya ruh itu tidak mati, yang mati jasadnya, cangkangnya. Ya. Nanti kalau jin, karena cangkangnya tidak kasar, tidak terkena ruang dan waktu, nanti saja hancurnya kalau sudah kiamat. Bareng sama semuanya malaikat juga. Malaikat Israel terakhir katanya begitu. Katanya. Dan nggak tahu kita juga. Gitu, nyebut nyawanya sendiri katanya. Itu kata ulama syariat, nyebut nyawa sendiri itu ya. Karena dia juga tidak tahu beneran apa. Beneran apa kalau benar itu tidak takut itu sebenarnya kalau digituin. Nah itu contoh ya. Itu ya. Di alam jin gitu. Nah makanya abah itu adalah umurnya sudah usia akhiratnya sudah sempurna. Orang yang sudah sampai kepada akhirat maka dia akan mengalami keabadian. Jadi sudah sempurna. Makanya kalau kita didoakannya bagaimana? Semoga dipanjangkan usia dunia akhiratnya kalau kita. Karena umur akhiratnya masih muda. Semoga jadi tua. Tua itu apa? Pola pikir yang sampai kepada akhirat. Kalau abah sudah penduduk akhirat. Makanya tidak boleh mendoakan guru dipanjangkan usia dunia akhiratnya. Karena kalau kita mendoakan umur akhiratnya abah, itu namanya suul adab, tidak santun. Kebodohan kita itu ya. Makanya abah mah semoga dipanjangkan usia dunianya. Itu saya begitu. Kalau kita mah usia dunia akhirat, biar dunianya itu dipanjangkan, biar sampai bisa melihat cucunya sampai umur engkong tua ya, dan usia akhiratnya. Jadi yang pertama bukan umur dunia saja, akhiratnya juga nambah umur, nambah dewasa, nambah umur, nambah mulia, tambah taat, tambah getol ibadahnya. Jangan tambah tua, tambah repot ibadah ya. Dari dulu belum pernah sholat isti'anah, udah kira udah tua. Ya katanya wajar sholatnya lama, berdirinya ini lutut udah lemes katanya gitu kan. Apalagi sholat tasbih gitu ya. Lagi muda belum ngalamin sholat tasbih, sudah tua malah mengerjakan amal itu tambah kuat. Makanya Syekh Abdul Qadir doanya tidak putus apa? Ya Allah jadikanlah aku ini kolbu yang selalu menghadap kepada Allah. Dan jadikanlah kedua lututku dari lelah. Kuat. Jadi hilang, jadi kuat lututnya itu. Dan jadikanlah dunia ini pendek bagiku. Pendek. Jadi Tuhan saya bukan itu, kalau bepergian baru naik saja, sudah nyampe. Jadi kemana saja itu secepat. Ibadah berapa ratus rakaat pun beliau melaksanakan, kok saya sudah selesai lagi gitu. Jadi kalau beliau tawajuh, udah subuh, isya nunduk tawajuh dikir. Begitu bangun, Allahu Akbar, sudah datang waktu subuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku baru menundukkan kepala. Sudah sampai kepada itu. Makanya baca Quran yang begitu panjang pun beliau rasakan pendek. Kita ilmu melipat bumi itu tidak hanya melipat bumi saja, tapi melipat segala-galanya. Itu Syekh Abdul Qadir yang mengatakan, pantesan kuat ibadah. Ya udah lagi. Kita mau sholat 12 rakaat kapan kelarnya? Apa sholat tasbih lama banget gitu kan gitu. Tapi rasakan ya. Ilmu itu kan. Ilmu itu. Jadi ilmu yang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbu hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta aqwa. Bismillahi ala hatta tutua melipat bumi. Kemudian dikasih lutut yang enggak lemas. Jadi sholat rakaat pedang kaki ini kan. Tuhan saya mah tidak, karena punya doa menguatkan pinggang dan lututnya. Jadi yang suka pegel itu pinggang lutut, duduk nih lutut pinggang pegel ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya kalau mau sholat agak berat, pakai doa itu dulu. Nah, udah kelar lagi. Gitu. Apalagi cuma 4 rakaat. Udah tahiyat lagi. Makanya sering nanya saya ke belakang. Tadi sholat saya bener nggak? Saya sering begitu. Di foto hari itu sering begitu. Sering nggak nanya. Isa tadi saya ada yang kelewat. Enggak, bener semua.
Kelar lagi. Baru Allahu Akbar takbir udah tahiyat lagi. Saya lupa, oh iya saya tadi baca melipat dulu gitu. Melipat itu. Tuhan saya itu teh. Jadi ilmu Tuhan saya yang paling terkenal itu ilmunya. Terkenal di seluruh murid-muridnya. Itu dan orang mengambil ijazah sama beliau. Tuh ya. Kalau kemarin Abah Awas nyuruh, silahkan katanya kalau mau saum. Jadi saumnya itu tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Mengerjain capek lah. Saya mau baca aja udah. Yang penting udah izin Abah. Saya izin ini. Boleh sampai izin tidak udah. Tapi nggak pakai puasa dibaca aja. Kalau mau pakai baca gitu. Saya udah punya dikir hobi tinggal pakai. Kalau mau diilmukan harus saum. 3 hari nggak capek. Contoh seperti itu. Entah nggak bisa nggak tahu pokoknya orang ada yang tahu masalah saya emang nggak. Aku udah lapor ke Abah. Pasti kerjain. Puasa 3 hari. Lapar, lemes, nggak tidur lagi. Udah mendingan nggak usah. Tinggal pakai saja ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau sholat juga dengkul ini nggak pegel, nggak pedes, kuat. Itu doa. Dan hati pun nggak kemana-mana. Kan hati yang menghadap, yang musyahadah, dengkul yang kuat, kemudian yang melipat. Gimana nggak enak coba? Kita sholat 100 rakaat, hatinya ke Allah terus, dengkulnya kuat. Perasa pendek. Kan gimana nggak jadi getol ibadah? Kalau kita dengkul lemas, perasaan lama, hatinya nggak pantesan. Ibadah itu clear sama dengan saya. Itu yang tahu ilmunya aja bisa nyeleweng, apalagi yang tidak paham. Jadi wajarlah kita ya, namanya orang bodoh, tidak apa-apa. Ya. Kalau mau minta sama siapa, sama Abah, silakan kalau dikasih. Nah, artinya tidak ya Kang ya. Iya, artinya ngelantur. Makanya Tuhan saya minta hati yang menghadap. Qalbu hatta yurwa menghadap dan menghadap. Nah itu contoh ya. Jadi ada umur akhirat. Jadi biarpun masih muda, di antara kita muda Mang Iqbal ya masih muda. Biasa tuh berpikir ya, ibadahnya lebih rajin, lebih getol, ya, pemahamannya, pola pikirnya lebih tinggi. Itu menunjukkan kedewasaan seseorang. Makanya mursyid itu dari kata murasadah, artinya dewasa. Jadi mursyid itu orang yang berpikir dewasa. Siapa orang dewasa itu? Yang paling mengerti di antara kamu. Kenapa orang bisa mengerti? Karena merasakan. Oh iya, itu seperti itu. Nih kira-kira kalau jam segini enaknya apa nih? Pada begitu kan Kiai Rusi pernah cerita begitu. Itu yang paham seperti itu. Ya. Paling mengerti. Jadi kalau cerita apa sih yang paling dibutuhkan? Oh ini paling mengerti. Nah mursyid itu lebih paham. Seperti orang bertanya, kenapa sih kalau di Surya Kiai Jujun lagi? Kan seperti itu. Abang itu lebih tahu. Kenapa harus menampilkan orang seperti itu? Kenapa? Karena Abu bilang kepada saya, orang yang datang ke Suryalaya belum tentu orang yang mendalami ilmu di Suryalaya, belum tentu. Kalau orang-orang ditalkin langsung menjadi pengamal, langsung tenggelam, dikasih nyanyi, sakitnya nggak bakal ketawa. Kenapa? Tidak butuh yang seperti itu, tidak butuh teriak-teriak, tidak butuh omongan bercanda, tidak perlu, nunduk saja. Berkhidmat di mana kiban, nggak apa-apa. Kenapa? Mereka sudah tenggelam. Tapi kebanyakan dari mereka yang terakhir Kiai Jun tepuk tangan langsung, memang orang itu nyari rame. Karena kebanyakan seperti itu, Abah menyuguhkan hiburan yang membahagiakan bagi mereka. Seperti itu. Hiburan akhirat. Karena yang dakwahnya juga wakil talqin, ahli akhirat. Seperti itu. Makanya yang kata Kiai Jun, mau pakai di Suryalaya, mau nggak suruh naik panggung ya Bah ya. Kenapa emang Kiai? Atau amat serius itu ngomongnya juga katanya urusan roh mulu, atau nggak pakai. Iya, kata Abah sebelum waktunya. Itu cerita. Nah itu. Nanti kalau orang di Sinara semua sudah tenggelam, yang diceritakan Abah pasti mubalik yang tenggelam. Seperti itu. Coba sekarang di torikot lain. Di torikot itu namanya suluk. Suluk itu baru masuk aja sudah 21 hari suruh khalwat. Kerjanya mikirin akhirat saja. Tidak memikirkan dunia. Nah, di kelompok suluk-suluk itulah kalau mursyidnya tausiah atau mubaliknya tausiah, itu subhanallah yang diceritakan hal-hal yang luar biasa. Tidak kejangkau oleh kita. Itu seperti itu. Jadi saya waktu itu
mendengarkan sekilas saja. Ada orang yang membuka HP. Dia pulang dari Singapura, kemudian ada mursyid setelah tausiah besoknya meninggal dunia. Mursyid Tarekat Naksabandiyah. Dia cerita tentang siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang sejarahnya seperti apa. Ternyata apa yang sejarah didengarkan oleh kita berbeda dengan pola pikir pandangan dari seorang syekh mursyid. Siapa Nabi Muhammad? Jelaskan hadisnya, Qurannya luar biasa. Semenjak itu saya terbuka. Oh iya, ini pandangan dari orang-orang sufi, gitu apa ya. Jadi pemahamannya jauh. Kalau kita biasanya orang-orang yang sekolah di pendidikan pesantrenan, begitu kata gurunya A, ya tafsirnya A. Orang mengatakan saya tahu tafsir ini. Sepintar kayak orang benar. Padahal kalau dijelaskan, itu namanya penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali saya menyampaikan, ya, Al-Quran itu disampaikan dengan beberapa versi. Salah satunya nih, ya versi dari batin lah, versi dari batin. Ini ada orang yang menerangkan tentang ilmu ini dari sufi, ya, sufi. Seperti surat-surat di dalam Al-Quran. Seperti Syekh Abdul Qadir juga menafsirkan di dalam ayat-ayatnya. Ya. Ada mengatakan gini, Qul huwallahu ahad. Kul katakan, huwa dia. Katakan dia. Katakan dia berarti kepada siapa? Kepada Allah. Huwallahu ahad. Kul huwallahu. Kul hu dia Allah. Dia Allah. Menunjuk bahasanya. Masa Allah ditunjuk? Kalau dibahasakan kita ditunjuk. Dia. Allahu ahad. Ahad itu artinya apa? Esa artinya satu. Terus begitu Bilal ditidurkan, digencet sama batu dadanya, bilangnya apa dia? Ahad. Kenapa enggak begini? Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Kenapa enggak? Tapi ahad. Kenapa bilangnya ahad? Apa arti ahad itu? Masa begini? Esa. Satu. Katakan dia Allah itu ahadun, pakai ahadun. Apa ahadun itu? Rasa, namanya sirullah. Nah, kalimat hu yang ditanamkan di dalam ruh sultani itulah kul huwallahu ahad. Makanya sebutnya pakai dun, ahadun. Ahadun itu bukan satu, tapi yang menyatukan. Yang menyatukan dua kalimat Allah tengahnya. Nah, ahadun itulah kalimat hu. Maka menyebutkan dia Allah hu di dalam ruh. Aneh itu. Ada penjabaran begini. Kalau orang menafsirkan bagaimana? Katakan Allah, dia yang esa, yang satu. Katakan Allah satu. Seperti apa? Ya benar juga. Untuk apa? Untuk golongan. Bagaimana? Karena waktu itu ayat ini turun berhubungan asbabun nuzulnya bahwa orang-orang Kristen mengatakan Allah itu punya anak gitu, dan mengatakan di agama lain Tuhan mereka jadi berhala-berhala. Maka Allah menegaskan di dalam tauhidnya, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Tapi bagi kita untuk ahli dalam hakikat bukan kata satu itu. Mengatakan dia Allah itulah dengan rasa. Jadi menyebut Allah itu dia itu rasa. Kalau itu mengatakan dia Allah satu untuk orang syariat, menjawab. Jadi Quran itu menjelaskan satu secara lahiriah. Untuk siapa? Untuk orang yang berpikir secara lahiriah. Itu ilmu umum. Makanya kalau saya bisa menafsirkan begini secara batiniah di depan orang S2, S3, saya disalahkan, ya disalahkan. Anak SD juga, ada anak SMA pakai celana panjang disalahkan. Bapak kenapa duduk di sini? Ini kelas SD. Biarpun lebih pintar pasti orang SMA. Begitu di SMA anak SD ikut ngomong, kok pakai celana panjang semua? Adek salah masuk. Allah bisa salah masuk. Nah, begitu ya. Jadi semua itu bisa benar karena tempatnya. Jadi anak SD itu bisa benar pakai celana merah pendek karena tempatnya sesuai kedudukannya. Jadi kalau ahli tafsir ngadu debat dengan ahli tafsir, ya benar. Begitu ahli tafsir ikut debat dengan ahli hakikat, bukan tempatnya, bukan kelasnya, itu beda jalur. Ya. Seperti itu. Lebih mudah belajar hakikat, apa lebih mudah belajar syariat? Ayo. Hah? Mudah mana?
Biar nggak ngantuk ah. Golongan sini enakan mudah mana? Mudah belajar hakikat, mudah belajar syariat. Hah? Syariat, katanya kata mau belajar syariat. Sebenarnya lebih mudah belajar hakikat. Cuman, kenapa orang tidak mau mengerti hakikat? Karena kalau orang jiwanya masih ada kotoran-kotoran dalam hati, ilmu hakikat tidak akan pernah tembus. Sesungguhnya apabila mereka berbicara tentang Tuhannya, hakikat kebenaran, maka Allah tidak izinkan untuk mereka dua perkara. Orang yang cinta dunia dan suka maksiat. Tapi bagi mereka yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, kemudian dia meninggalkan dunianya dan benci kepada kemaksiatan, Allah berikan dia kenikmatan bicara hakikat, biarpun tidak mengerti, tetap enak. Semua hakikat itu. Jadi coba lihatin, orang-orang yang senang ke ilmu batin, itu idolanya saya. Di Bandung itu kalau nggak ditampilkan, tanya orang di luar. Ya, Kiai Ali nggak ditampilkan sama Abah. Udah mendingan makan bakso. Pada keluar orang makan bakso, nggak mau dengerin. Bener makan keluar tiduran. Seperti itu, bukan saya mengaku, bukan ini kan di luar ada intel juga, kita seperti itu ya. Saya begitu ditampilkan, wah semangat, wah suduknya aja berubah. Nah itu contoh salah satu. Karena mereka ada kesukaan, kecenderungan ke arah sana. Nah itu contoh ya. Tapi bagi orang-orang yang benci ke saya, biarpun benar nggak mendengar, tutup aja kuping. Nah itu contoh ya. Jadi hakikatnya seperti itu. Yang satu Quran itu disebutkan secara lahiriah. Lahiriah itu guna otak ini. Makanya kitabnya namanya tafsir. Tafsir itu penafsiran ulama secara keilmuan dohir untuk membahas Al-Quran supaya jadi perbuatan. Makanya Qurannya namanya Al-Quranil Karim. Terjemahnya diterjemahkan dengan tafsir, mengetahuinya. Yang kedua disebutnya ilmu batin. Ilmu batin itu hanya orang yang mau. Dan ilmu ini menjelaskan tidak hanya dohirnya, tapi sampai kepada batinnya. Itulah yang disebut dengan ilmu khusus bagi orang yang sudah dihidupkan hatinya. Jadi kalau belum talqin nggak bisa masuk ke ilmu khusus. Nggak bisa. Jadi kalau orang syariat diajak debat sama kita, dia ngomong, yang salah kita. Ngapain ngajak ngomong mereka? Oh, mereka belum talqin ya nggak apa-apa kalau nggak paham. Tapi kalau mereka mau, nggak apa-apa. Mereka nanya, ya jelaskan. Ini orang Muhammadiyah diajak debat, yang salah ya kita. Anak SD diajak ngomong sama anak SD mah ya kagak nyambung, ya pantas. Lu yang salah, kenapa? Anak SD mah kasih duit, kasih permen, gitu. Dia ngagul-ngagul. Saya kalau ngaji di Muhammadiyah duduk. Makanya Pak, belajar hadis, kalau nggak pakai hadis, kok mana bisa benar di akhirat? Mana bisa masuk surga? Iya udah. Alhamdulillah saya kesini diajarin hadis, suku, terima kasih. Padahal hadis juga dia belum tentu masuk surga juga. Makanya Abah sampai menyampaikan kata Abah Anom, sesungguhnya ulama-ulama yang tidak memakai thariqah, sesungguhnya mereka menyampaikan sesuatu yang berdosa, kedustaan. Kalau diomongin sama umum, ini bisa jadi persengketaan atau enggak terkejam rahmannya. Ini mau untuk kita. Abah cerita ke saya, Abah Hanum menceritakan ulama yang nggak pakai thariqah itu adalah dusta. Kata Abah, berarti Abah dulu dusta aja sebelum thariqah. Abah bisa aja dulu kan ya waktu di Persis kan tausiah juga kan sebelum ke thariqah. Makanya kita tinggal syukurnya, alhamdulillah gitu. Kita syukur. Jadi ulama beneran ibaratnya kita. Itu namanya ilmu batin. Maka Quran kan ditafsirkan sesuai dengan batin kita. Makanya semua Quran dan hadis menuju kepada zikir, kepada thariqah. Kenapa? Karena yang dibahasnya adalah zikir. Semuanya tidak ada yang tidak zikir. Makanya jangan kaget kalau ada orang nggak belajar ngaji, nggak belajar tafsir, bisa menafsirkan Quran. Kenapa? Karena wilayahnya batinnya. Karena batin itu nggak belajar. Mana ada batin belajar? Coba, kalau mulut, la ilaha illallah ada ilmunya. Kalau zikir hobi apa belajar dulu? Apa gimana? Nggak ada, udah mendem depan guru, merem, talqin, ceklek. Itu namanya orang khusus. Makanya ajaran ilmunya juga khusus. Seperti itu. Cuman kenapa sekarang Abah Alam dengan Abah Awad itu programnya syariat? Mana ulama-ulama hakikatnya itu ditampilkan? Tidak. Ulama syariat.
Kata Abah Anom, kalau Abah ikut seperti Abah Sepuh, maka ulama tidak akan masuk thariqah. Supaya para ulama syariat masuk thariqah dalam keadaan tidak sadar, maka thariqah harus disyariatkan. Jadi di dalamnya thariqah, tapi dakwahnya syariat. Makanya thariqah lain nggak berkembang. Kenapa? Karena dakwahnya thariqah. Sedangkan yang didakwahi adalah dunianya syariat. Itulah pinternya Abah Anom Abah Aus. Maka yang sekarang direkrut adalah orang-orang S2, orang S3, profesor, supaya mereka bicara syariat. Firuzi begitu pinternya orang thariqat cerita syariat. Supaya apa? Supaya bawa ulama syariat jadi thariqat. Nanti berkembang, makanya thariqat kita menjadi besar. Makanya orang-orang seperti saya bergerak dari dalam, tidak untuk di luar. Makanya di tempat-tempat besar saya nggak bakal ditampilkan, dibiarkan nyusup dari dalam. Ini urusan di dalamnya, begitu Bapak. Itu tuh sudah diprogram oleh guru. Jadi kalau orang Kutul Harifin saya suruh tampil di tempat umum nggak bakal diizinkan, karena suatu bukan bagiannya. Nah kalau zaman Abah Sepuh mungkin saya kepake banget mungkin itu kan jalurnya gitu. Paham ya? Jangan salah pemahaman. Kalau sekarang mah Abah kan Sinarji aja suruh tahu siapa si Anang. Bintang film kenapa siar? Baru ketemu aja langsung siar. Ulama-ulama hakikatnya di ke belakang ini. Tapi sebenarnya Abah tahu yang ikut saya itu banyak di mana-mana. Nah itu contoh. Itulah ya. Jadi program guru itu nggak bisa dipahami oleh kita supaya kita tidak buruk sangka, supaya paham. Tadi di mana tadi? Kul katakan mengatakan menunjuk kepada Dia Allah, itulah dengan rasa. Makanya ahadun itu yang menyatukan. Jadi satu. Coba mana yang satu dalam seluruh manusia? Kalau manusia dikumpulkan 6 miliar, apa yang satu yang seragam? Bahasa beda, ngomong beda, badannya beda, kulitnya beda, rambutnya beda. Kalau rasanya orang hitam jilat garam, orang bule jilat sama rasanya, begini katanya lidah dia. Pak gimana rasanya? Bahasanya beda, kalau kita mah asin, kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Amerikanya apa? Tapi di mulutnya sama. Jadi kalau dia masak sayur kurang ini, ambilnya garam, berarti kurang asin sama. Nah itu contoh. Ya. Jadi rasa itu rasa jismani, kalau rasa ruhani bukan seperti itu. Nanti penjelasannya lain-lain. Nah itu baru menyampaikan. Jadi kul huwallahu, kul katakan oleh kamu kalau menunjuk kepada Allah itu dengan rasa. Mana menunjuk dengan rasa? Nah, ada 3, ada sirul insan, ada sirul asya, ada sirullah. Apa sirul insan itu? Rasa jismani, capek, ngantuk, pegel, lapar, haus, itu namanya rasa jismani, perih, bahagia. Ada lagi rasa yang dari luar ke dalam, itu rasa ruhani. Ya, ruhani itu cinta, kasih sayang, syahwat. Rasa yang sifatnya dari dalam ya, sakit hati, dendam, amarah itu namanya sifat dari dalam. Nih, kalau itu diikutin yang 2 untuk menghadap kepada Allah, tidak akan pernah sampai seumur hidup. Makanya Abah Anom menyampaikan, mumpung lagi capek ibadah, mumpung lagi kesel, zikir yang banyak. Gitu. Kalau kita bagaimana? Dibalik. Kalau lagi capek, tidur. Kalau wali mumpung lagi capek, begitu. Beda. Jadi dilawan sirul insan itu. Mumpung lagi sakit hati, banyakin dikirnya. Kalau kita lagi sakit hati, bagaimana? Pinginnya diem aja, nggak ada ngomong, ngedemplang aja gitu. Gila, ujungnya stres gitu. Coba lagi berantem sama istri, ngedemplang aja gini. Padahal itulah waktunya ibadah gitu. Jadi tidak diikuti oleh Abah itu. Abah sakit hati nggak? Sakit hati, manusia. Tapi tidak diikuti. Nah, tidak mengikuti Asia itu namanya untuk mencapai syirullah. Kalau kita rasa jismani rohaninya sudah hilang, maka yang ada rasa Allah. Apa rasa Allah itu? Tidak ada apa-apa. Makanya kalau Allah ada, kita tiada. Bukan kita tiada. Kalau kita ada, Allahnya tiada. Makanya kata Abah Sepuh, kalau nyari Allah, tidak ada. Kalau nyari Muhammad, hilang. Kalau nyari Adam, rusak. Jadi kalau kita nelahan syariat, rusak.
Coba sekarang lagi gagah. Wah, Mas Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Gagah nggak? Udah umur 90 tahun? Allah. Sekarang hafalannya pintar, udah tua? Hilang. Tidur saja bisa lupa. Itu namanya Adam. Nyari Nabi Muhammad hilang. Kenapa? Karena dikejar nggak ketemu. Karena Muhammad itu hakikatnya nyawa kita. Coba lapar. Lapar itu di mana? Di mana lapar itu? Di perutnya seperti apa? Coba cari lapar. Tidak ada. Tapi begitu nasi masuk, hilang laparnya jadi kenyang. Seperti itu. Ya. Itulah nanti pusing kalau ke situ ya. Gitu. Ya. Nyari-nyari Allah tidak ada. Karena apa? Karena ada. Makanya poin di Abah Sepuh itu mengatakan ada 4 alam untuk mencapai menghadap kepada Allah. 1 alam arwah, 2 alam ajsam, 3 alam insan, 4 alam insan kamil. Mana insan kamil? Insan yang beramal. Orang lagi zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya insan kamil. Mana insannya? Wajahnya. Mana ajsamnya? Wujudnya. Mana arwahnya? Ruhnya. Makanya 4 kesatuan ini harus ada di waktu ibadah. Baru penuhlah latifatul qalb. Kalau tidak punya yang 4 itu, tidak akan pernah penuh latifatul qalb itu. Sekarang kita menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat menghadap ke siapa? Ke Allah. Biasanya menghadap kiblat, ruhnya menghadap Allah. Terus menghadapnya seperti apa? Kalau kita menghadap, terus yang kita hadapi seperti apa? Ayo. Yang kita hadapi seperti apa? Apa kelihatan wujudnya? Makanya dikatakanlah seolah-olah melihat Allah. Terus sebenarnya kita melihat siapa? Melihat diri kita sendiri. Makanya kalau sholat belum kelihatan wajah kita sendiri oleh diri kita sendiri, tidak akan pernah yang namanya musyahadah. Baru sampai hanya ingat kepada Allah dalam hati. Ini pemandu. Penuhnya latifatul qalb, di mana ini sudah hidup, maka tergambarlah wajahnya. Itu ada latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada robitoh itu tujuannya itu. Robitoh itu dirahasiakan oleh Abah ilmu begini. Makanya saya dibawa ke belakang sama Abah di Bandung. Jangan suka mempersulit ikhwan, ngomong ngalur ngidul. Kenapa Abah? Iya, itu mau untuk sama Abah. Iya dah Bang, udah saya kagak ada ya. Jadi ngomong di tempat umum, saya membahas Al-Quran sama hadis yang secara pemahaman Abah Sepuh dulu. Tegur sama Abah, bukan tempatnya. Ya itu tadi. Yang ditempatkan bagaimana harusnya. Coba saya di sini merasa ditampilkan cerita tentang ini. Ibu-ibu mau, ini kiai ngomong apa, pusing kepala saya. Mendingan nyanyi, sakitnya aku di sini. Teriak-teriak ketawa-ketawa. Itulah kesempurnaan guru kita. Bukan salah. Udah yang penting ngamalin, ikut Abah. Selamat. Gitu. Nah orang-orang yang seperti kita yang otaknya masih cerdas, mau begitu, mau kemana? Kita yang menentukan diri kita sendiri. Seperti itu, Bapak. Kalau dipikir-pikir saya nggak ditampilkan, tapi kalau diikutin, saya itu bisa 50 tempat manakiban, saya sampai nyerah. Dari mana orang ingin diisi sama saya nggak bisa orangnya. 1 sebulannya 30 hari yang nggak bisa bagaimanapun. Ya sudah yang lain, apalagi Sabtu Minggu, wah udah Minggu itu bisa berapa tempat. Saya nyata. Ujungnya sebutnya apa? Mau balik-balik. Bukan mau balik itu orang sudah istiqomah itu. Sekarang hari Minggu, saya harus ke Cimanggis. Kata orang Cimanggis, jangan sampai nggak datang ya. Ini kan sebulan sekali. Kata Mas Purpon, cuma sebulan sekali. Sebulan sekali itu sisa 29 dari orang lain. Mas Purpon gitu. Enggak. Kata Mas Purpon, cuma sebulan sekali ke sini. Iya, sebulan sekali. Dari 29 kali, sisa tempat lain. Jangan kira 1 kali. Setelah 29 kali. Minta istiqomah. Ya. Kan saya tanya, Mas Purpon 3 bulan sekali. Wah, sebulan sekali. Wah, jangan sebulan sekali. Ya sudah. Terus yang lain minta.
Waduh, kasihan Mas Pur kan, ya udah nggak usah. Padahal kok Kemayoran minta, yang lain minta. Ini mintanya minggu semua ya kagak bisa. Nah itu salah satu contoh ya. Di satu sisi nggak ditampilkan, tapi banyak yang seneng kan aneh. Nah itulah. Jadi secara batiniah, ilmu juga ada secara batiniah. Ini kalau tafsir secara syariatnya, qul huwallahu ahad mengatakan bahwa Allah satu. Jangan seperti mereka, Tuhannya banyak. Gitu. Keduanya, qul huwallahu ahad Allahu samad. Allah tempat meminta. Somad itu tempat bergantung ya. Somad itu. Kalau kita mau pikirnya gimana? Tuh bergantung kepada Allah. Jangan yakin ke sesuatu. Allah. Sakit Allah. Dagang gak laku Allah. Kan begitu. Padahal yang disebutkan somad Allah itu apa? Mata dengan melihatnya, kuping dengan mendengarnya, otak dengan ilmunya, mulut dengan ngomongnya, tangan dengan gerak dan tenaganya, kaki dengan berjalannya. Kalau kita pengen dapat duit, mata nggak dipakai, kuping nggak dipakai, di rumah aja duduk ke sejadah, duit datang, ya Allah, datangkan duit datang, Allah tempat meminta, ya Allah minta. Nah, menggerakkan itu artinya meminta kepada diri sendiri. Seperti doa salat duha. Ya Allah, dekatkan yang jauh. Artinya silaturahmi, baik sama orang, nyenengin orang. Saya dari Bekasi datang ke sini silaturahmi. Dapat kue, dapat minum, dapat kopi, dapat makan. Kenapa? Karena saya disenangi orang. Kenapa disenangi orang? Ngomongnya nggak nyakitin. Kan? Seperti itu. Nah itu namanya mendekatkan yang jauh. Waduh, ya Allah, dekatkan yang jauh. Kenal sama orang kagak. Begitu ketemu orang nyebelin, mukanya merengut saja takut. Orang Iwan, udah gede, udah berewokan gini, merengut aja gini orang itu. Apakah ada yang mana benin? Gitu. Kalau gitu kan senyum, senang sama orang ramah, ketawa. Oh iya, ternyata yang serem wajahnya doang. Mas Burkon tinggi gede begini. Goib. Maka pakai yang goib. Belajar yang salah. Wujud ini pakai, nembok pakai tangan. Mikul pakai pundak, seperti itu semua. Berantem juga pakai tinju, tangan seperti itu. Jadi sholat duha itu bukan ya Allah, bukan itu lisannya. Tetapi secara hakikatnya adalah meminta kepada diri kita untuk sesuai dengan apa yang kita minta. Kata Allah, aku sudah ngasih mata dengan melihatnya pakai. Kamu sudah ngasih mulut dengan ngomongnya pakai. Coba pasti datang rezeki kepada kamu begitu. Jadi ada orang nggak pernah berdoa tapi rajin kerja, pasti duitnya banyak. Yang rajin kerja malas kerja nggak bakal dapat duit. Yang salah siapa? Nah, kenapa harus berdoa dulu sebelum bekerja? Supaya kita tidak ngaku bahwa hasil kerja itu dari Allah. Matanya dari Allah, melihatnya oleh Allah, mulutnya dari Allah, bisa ngomongnya oleh Allah, yang diomong juga kepunyaan Allah. Kalau kita kerja pakai mulut, pakai mata, kuping, itu dari mana kuping matanya? Dari Allah. Berarti duit yang datang pun dari Allah hakikatnya. Jadi hakikatnya duit yang datang itu milik Allah. Karena pakai fasilitas Allah. Coba mata dibikin buta, kuping dibikin butek, dapat duit nggak? Kamu nyapir itu jadi gotong sama yang sehat cuma pinggir jalan. Yang sehat yang tahu duit. Itulah contoh. Paham tidak? Jadi menyembah kepada Allah itu kepada diri dulu. Diri itulah yang bisa ketemu dengan hakikatnya Allah. Ya. Doa pun seperti itu. Makanya kalau doa, ya Allah sembuhkan sakit saya, nggak mau berobat, ya nggak bisa. Semuanya harus berwasilah karena kita hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia, semua harus pakai wasilah. Gitu. Jadi saya memahaminya sholat apa. Itu pelajaran dari Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah. Jadi yang dibahas yang seperti ini kalau ditampilkan di sini rasa ibu-ibu bingung nih ngaji apa. Ini betul. Ini namanya ngaji khusus. Jadi somat itu adalah yang diberikan oleh Allah. Bergantung hakikatnya kepada Allah. Syariatnya ya kepada tenaga kita. Pakai tenaga kita, pakai pikiran kita, pakai mulut kita. Insya Allah. Apa saja ada, bisa. Gitu. Coba sekolah SD sama sekolah S2, gajinya gedean mana?
Yang S2 kenapa? Karena menggunakan fasilitas Allah dengan otaknya sempurna. Makanya baca di Sunan Lawu dikatakan, kenapa orang Jepang bisa lebih pandai, lebih kaya daripada orang Indonesia? Padahal ibadahnya ketelan mana? Pikir tiap hari, tak elah, negaranya ngutang. Mereka menentang Allah. Tapi kenapa jadi negara kaya, subur makmur? Kenapa mereka? Mereka menggunakan fasilitas Allahnya sempurna. Coba naik ring tinju, latihannya cuma 2 hari, bonyok gitu. Kenapa menang? Ngedoa, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Begitu naik ring jeger. Kok kau ya? Dia nggak ngedoa, tapi tenaganya dilatih 20 tahun. Kita dibokong teman-teman kita. Paham tidak? Jangan salah pemahaman. Ilmu syariat hakikatnya begitu. Makanya belajar syariat nggak pakai hakikat, tersesat. Ya, hakikat nggak pakai syariat, ngedoa doang nggak pakai kerja, ya zindik, bohong. Tapi kerja doang nggak pernah ingat sama Allah, namanya sesat, bid'ah. Makanya ada orang kaya di Malang ngomong ke saya, yang pakai abah aus juga, yang pakai doa, katanya melarat. Enggak, saya nggak pakai abah aus, nggak pakai torikot, nggak pakai doa. Kaya tuh berapa puluh miliar di saya. Itu orang namanya apa? Orang sesat namanya. Lupa kepada Allah. Benar kayaknya. Makanya orang Jepang, orang yang tersesat, yang kafirnya. Karena mereka tidak. Makanya berdoa itu untuk supaya mensyukuri rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu. Itu belajar ngaji hakikat gitu. Oh, jadi Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung yang mana? Bergantung ke siapa? Berdoa kepada Allah, syariatnya menggunakan fasilitas Allah. Ada lagi, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Untuk menjawab siapa itu? Orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah punya anak, namanya Yesus. Gitu. Dijawab pakai ini. Kalau untuk kita, sekarang kalau surat Al-Ikhlas dipakai ngaji di sini, mana orang Kristen? Terus menerangkannya bagaimana? Masa di sini menerangkan Allah tidak bergerak 1000 kali diomongin juga nggak dikasih tahu juga, kita sudah paham Allah mah tidak punya anak. Terus kalau di sini dibahas tentang lam yalid walam yulad, manfaatnya apa? Ayo manfaatnya apa? Makanya ini disebutnya ngaji hakikat. Ngajinya orang toriko. Ini tuh baru tingkat 2, ada 5 tingkat lagi di atasnya. Itu ngaji begini. Alhamdulillah. Apalagi yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Menerangkan apa itu? Menerangkan musyahadah kepada Allah. Bertauhid kepada Allah itu tidak ada umpamanya dan tidak diumpamakan, tidak ada umpama dan diumpamakan. Itu namanya beranak dan tidak beranakan. Coba rasa bisa nggak diumpamakan? Atau nyari umpamanya kalau asin itu umpamanya apa ya? Enggak bisa. Dan tidak bisa diumpamakan. Dimisalkan, ya nggak bisa. Makanya orang yang menghadap kepada Allah itu tidak ada umpamanya dan tidak bisa diumpamakan. Kenapa? Kita harus tenggelam ke situ. Makanya kalau Abah Aus menerangkan, kamu tahu nggak jadi wali itu? Ya tidak tahu. Kalau kita ingin jadi wali, ya harus ngikutin seperti Abah Aus. Baru kita tahu siapa Abah Aus setelah menjadi wali. Makanya kata si Abu Bakar As-Sibli, gurunya mengatakan dari orang-orang, sesungguhnya para ulia Allah mengurus dunia dan langit itu di bawah kelopak matanya. Saking mudahnya, aku melihat ujung dunia hanya dalam kedipan mata. Dan lihat. Apa kata dia? Tuhan terlalu berlebihan dalam memuji seorang syekh. Biasa saja. Tidak perlu begitu, biasa saja. Gitu. Jadi kalau ada cerita yang hebat-hebat tentang Syekh Mursyid, dijawabnya, biasa saja, tidak perlu begitu. Saya juga belajar thariqat berpuluh-puluh tahun, kata Syekh Abu Bakar As-Sibli itu. Tapi biasa saja. Begitu nggak lama kemudian Syekh Abu Bakar As-Sibli itu diangkat oleh gurunya jadi Syekh Mursyid thariqat Qadianiyah Naqsabandiyah. Silsilah kita. Apa kata beliau? Aku mengurus langit dan dunia semudah pandangan mata di bawah kelopak mataku. Maka aku mengetahui perkataan itu setelah aku menjadi pengganti guruku.
Itu jadi Abah awal pun waktu dikatakan summa ila arwahi, Abah larang. Kenapa? Masa Abah dibilang arwah? Begitu bulan Rajab selesai, balik lagi. Sekarang arwah balik lagi. Kenapa? Abah sudah merasakan posisi Abah seperti itu. Tidak sekali itu, ada prosesnya. Makanya saya, ini proses nih kayaknya nih, Abah nih. Begitu dia merasakan jadi mursyid seperti apa, baru dia paham. Makanya perubahan akhlak drastis Abah. Ajengan gawas, jadi Abah awas perubahan. Makanya saya katakan depan Allah, ajengan gawas sudah tidak ada. Makanya begitu orang Suryalaya mengatakan, kata ajengan gawas, kata siapa? Ajengan gawas, kata siapa? Ajengan gawas sudah tidak ada. Itu bukan, itu namanya Syekh Mursyid Kamil Mukamil, Abah awas. Ya itu berarti lebih bisa. Kalau ajengan bukan ya semursyid. Kalau sekarang saya mursyid saya. Ilmunya sudah beda dan sudah digantikan. Kok ngomong diem, makanya jangan bicara kata ajengan gaul, sudah nggak ada. Sekarang kata Abah awas. Gitu. Marah orang diem banget begini, itu ngomong apa? Dulu kita pelupa, setelah ditalkin bisa ingat. Dulu kita orang syariat, sekarang orang thariqat. Berarti syariat sudah diganti dengan thariqat. Dulu sholat ngelamun, sekarang sudah ingat. Berarti dulu dan sekarang, berarti kurban yang dulu sudah tidak ada. Si pelupa itu sudah ganti menjadi ingat. Anak kita belum sekolah, besok dimasukin TK, sudah jadi anak TK, sudah bisa baca bahasa dulunya. Makanya anak-anak sudah diganti menjadi dewasa. Kalau sudah nikah, bujangan udah nggak ada. Sekarang udah ada istrinya gitu. Ya, anak muda dengan aki-aki lain. Makanya engkong yang muda sudah tidak ada. Sekarang engkong yang tua yang ada gitu. Begitu. Makanya cerita masa muda ya ceritanya. Cerita dulu lebih muda. Mungkin lagi tersesat. Belum talqin. Sekarang cerita sudah talqin. Makanya diabadikan oleh Abah Hanum di surat Al-Imran 102. Coba ingat kamu waktu jahiliyah. Seperti apa? Coba kamu ingat waktu berdiri di gerbang neraka, kemudian ditarik oleh la ilaha illallah. Pikirkan sebelum ketemu Abah awas sama sesudah ketemu, bedanya begitu. Itu yang dulu. Makanya 37 ya masih 37, begitu ke Abah awas nanti itu dulu. Makanya kata Ajajang, mantunya Abah, itu dulu tentang Abah, sekarang enggak mau disebut yang dulu, itu dulu. Itu kan Jajang yang dulu, yang lagi gelap, sekarang enggak, Jajang yang terang. Itu kan? Ya. Jadi menerangkan ahadun itu tidak bisa dibuat, tidak beranak, tidak ada cabangnya, dan tidak diperanakan, tidak direkayasa. Emang dulunya itu kalau tahu. Dan tidak ada yang seumpama dengan dia. Jadi rasa itu bisa diumpamakan, tidak membayangkan kepada Allah itu, tapi merasakan. Bagaimana merasakan itu? Menghilangkan diri, menghadirkan Allah. Di mana kita ada, Allah tidak ada. Di mana kita tidak ada, Allah ada. Begitu. Makanya secara syariat kita tidak boleh ngaku perbuatan Allah. Jadi kalau sekarang manakiban, dimanakibkan Allah. Sedekah disedekahkan Allah. Bisa zikir didikirkan Allah. Jangan diaku semua milik Allah. Itulah teori supaya kita menghadirkan Allah dalam diri kita. Surat Al-Ikhlas begitu. Untuk kita datang orang Kristen ngajak debat, jangan dibahas ini, Ustaz. Enggak umpama ahadun, liar orang Kristen jawab. Allah satu, tempat bergantung, tidak punya anak kayak lu, Tuhan yang punya anak. Agak Islam mah. Serangin gitu. Karena ada orang, untuk kita ya tidak. Seperti ada ayat Quran yang menerangkan begini. Mundurlah pada batas ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Itu tafsir apa? Tentang perang Khandaq. Rasulullah kalah perang karena ditipu oleh orang Yahudi. Rasul suruh mundur. Ada batasan. Kenapa? Kita jangan berani mati, tapi mundur untuk hidup dan kembali menyerang. Mundur dulu. Ya Rasul, apa yang tidak termasuk pengecut? Tidak. Ini perintah Allah, mundur. Hanya cerita perang. Sekarang lagi perang. Enggak. Kalau sekarang Mas Purban cerita perang, manfaatnya apa? Makanya tafsir Jailani mengatakan, di mana bicara itulah yang harus dipakai. Apa mundur pada batas ketentuan?
Di mana ada orang sholatnya salah, tegur dia. Apa? Sholat tidak boleh seperti itu, begini caranya. Itulah yang disebutkan mundur pada batas ketentuan. Kata Syekh Abdul Qadir, kembali kepada ilmu Allah yang hakiki. Itulah kembali artinya mundur dari peperangan. Itu gitu. Disesuaikan. Makanya kalau ngaji saya tidak mau bahas tafsir, tidak mau bahas ilmu terjemah, enggak. Ini kebutuhannya apa? Nih, buat kebutuhannya. Makanya satu jawaban untuk semua hal. Quran yang mana tadi bisa jadi jawaban. Karena disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi makanya semua ayat itu bisa menjawab kebutuhan manusia. Seperti mankobah sekarang. Ceritanya kepada orang sehat tidak ada manfaatnya. Suruh makan rumputan di mana? Mau kamu makan rumput di Sinarasa? Minum air madrasah? Sakit perut bisa. Seperti itu, abahnya tidak ngumumin, jangan bikin sendiri. Ada orang datang ke Sinarasa minum airnya. Saya bilang suruh siapa? Ya katanya mankobah. Abah nyuruh tidak. Kan nyuruh, kalau abah nyuruh siapa orang yang sakit tadi datang kepada satu. Iya, enggak nyuruh. Makanya Syekh Abdul Qadir pun payakun, abah enggak ya, jangan ikut-ikutan Syekh Abdul Qadir, begitu minum abah kok jadi sakit perut, ya nyuruh siapa? Paham? Kayak sekarang kemarin waktu ke Baghdad ada air Nabi Ayub yang dulu air ini dipakai mandi untuk Nabi Ayub, sembuh seketika setelah sakit berpuluh-puluh tahun. Diminum sama buniknya. Kata itu, subhanallah, katanya enaknya, udah kayak comber. Suruh siapa minum di situ? Kan ini air Nabi Ayub berapa ribu tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Mati kamu mau dimakan seember? Jadi yang mahal itu bukan airnya, sabdanya. Air jam-jam beli nih di sono, di mana? Sana bang, sama air jam-jamnya. Yang sabdanya siapa? Orang yang diteng-teng dengan disabda. Yang mahal, yang sabdanya. Jangan salah pemahaman. La ilaha illallahnya sama. Yang ngasihnya beda. Yang khusus, yang ngasih orangnya. Yang keluar tulisan Abah Awas sama yang keluar dari atas gunung sono. Wallahu alam orangnya beda hasilnya. Paham? Nanti kita teruskan lagi. Udah 1 jam nih kagak berasa berlanjut. Waktunya makan. Gitu Kang Ayu. Gitu. Kang Ayu senyum-senyum aja. Gak didukung. Sudah diajak makan. Hebat bener dia. Diajak makan aja gak dukung. Diajak ibadah. Ya. Jadi, nafsirnya begitu. Ya iya. Kalau saya mau memahami Al-Quran berdasarkan belajar, ya saya jadi orang syariat. Saya menafsirkan harus pakai ilmu hakikat. Kenapa? Karena saya nemunya dari ilmu hakikat. Maka diterangkan dalam kitab ini, maaf nih, bukan nyindir ini, maaf. Di dalam kitabnya diterangkan. Abah Awas ngasih kitab kepada seorang ustadz di Bandung, dikasihkan. Kata Abah, coba baca. Begitu dibaca ada ayat yang menerangkan. Dibacakan di depan muka saya. Kupingnya nggak minjem. Apa kurnya? Siapa orang yang menyampaikan ilmu masih dari baca kitab disampaikan ke kuping orang-orang, belum jadi ahlinya ilmu, belum jadi. Makanya Kirusi mengatakan di sini rugi orang yang tidak ikut kepada yang goib. Diterangkan di kitab itunya. Jadi kalau orang baca kitab menyampaikan kitab belum jadi ahli ilmu. Ahli ilmu bagaimana? Kitab diamalkan, hasil pengamalan jadi ilmu. Itu namanya ahlinya ilmu. Maka disebutkan belum jadi ahli toriko, orang yang berdakwah dari kitab. Tapi jangan lain lagi. Tidak akan benar orang menyampaikan ilmu kalau tidak pakai kitab. Harus pakai kitab. Ini pemahaman dua yang berbeda. Makanya Abah Suhandi menyampaikan dari Abah Sepuh. Kitab terbagi dua. Ada kitab dohir dan kitab batin. Kitab dohir ini, kitab batin, ikro kitab Abah. Kitab yang dibaca oleh kita dan hanya kita yang menghitungnya. Ini. Kata Abah Awas menyampaikan, di mana kamu ingat kepada Allah dan Abah Anwar pun ingat kepada Allah. Maka kalau sama ingatnya, apa yang diberi kepada Abah Anwar, kamu pun akan tahu.
Makanya Abah Suhani mengajarkan jangan belajar karomah mah capek, puasanya saya tuh bagaimana Abah? Mendingan ngintip. Ngintip siapa Abah? Ngintip Abah Anom lagi ngomong dengan Allah. Abah Anom yang ngobrolnya, kamu yang ngintipnya. Insya Allah jangan apa aja tahu. Bagaimana Abah ngintipnya? Sini cara ngintipnya. Dikasih tawajuhnya cara ngintip. Kalau pengen eksperimen cara ngintip guru, kalau Abah Aos lagi tidur, gini, tidur hakikat, bukan tidur syariat kayak kita. Coba bangunkan dengan tawajuh kita dari jauh. Saatnya begitu Abah langsung bangun. Nah, di hadapan sudah ada kita. Berarti tawajuh kita sudah membangunkan seorang aulia Allah. Berarti dia sudah paham. Nah, begitu nanti Abah Aus lagi nunduk begini dapat petunjuk, kita mendapat. Coba Abah Aus suka begini. Coba perhatikan. Kamu tahu nggak maksudnya? Ayo, tahu tidak? Tidak tahu, karena tidak ngintip. Gitu. Kalau saya gerak-gerik apa saya lihatnya? Paling Abah pengap. Tak guru pengap. Itu. Karena udah waktunya makan, saya jawab dulu. Jadi akhir kalam. Diterusin panjang ini ceritanya. Lama lagi. Lagi sholat mau pulang, mau ke sana, ke Kerawang. Gitu ya. Alhamdulillah. Senang ngajari ilmu hakikat kan? Senang tidak? Nah kalau senang, itu orang sudah percaya kepada Allah. Dan orang yang sudah tidak disilaukan dengan dunia. Kalau orang-orang dunia ini nggak bakal dikasih. Itu udah janjinya Allah. Senang belajar ilmu hakikat itu. Waktu aja nggak berasa. Makanya kata Abah Jagat, kalau si A dikasih waktu 15 menit nggak bakal berasa. Buat ngomong udah kelar. Kalau wahat mana ada penafsiran begitu tidak ada. Apalagi ayat yang lain. Ya. Makanya kalau ada orang bilang gini, saya mau nanya, sedekah saya nyampe nggak sama Allah? Ya saya tidak tahu, tapi itu kebaikan nggak buat saya. Saya bilang jangan saya yang jawab, tanya sama Syaikhul Qadir. Ya saya nanyanya bagaimana? Saya nggak paham. Susah amat. Ini kan kitab Syaikhul Qadir ini. Manqabahnya Syaikhul Qadir. Ya saya nanyanya bagaimana? Nggak usah nanya, tinggal merem saja begini. Ya Tuhan, saya mau minta jawaban. Apa jawaban Tuhan? Diterima nggak saya sedekahnya? Begitu dibuka ayatnya, coba buka. Gimana bukanya? Semau kamu. Buka aja semau kamu, lihat ini. Nah, berhenti. Nggak usah. Itu yang sulit banget. Coba tantang. Mas Purkan pinginnya apa? Di mana ini? Ini saya buat aja yang saya tanya, karena ngeluarin duit. Mas Purkan pengennya apa di mana ini? Kira-kira apa? Sebutin di hati, jangan ngomong di mulut. Kalau di mulut tuh saya batal. Sudah ngomong? Ada keinginan nggak? Tapi saya tahu keinginannya. Ya. Nggak usah ngomong, kalau dijawab oleh saya juga sebenarnya beres. Mas Purkon itu, ya, kalau dibuka di sini kelamaan nanti ada yang pengen. Saya jawab aja ya. Karena jawabannya ada. Kata Mas Purkon, semoga saya mengadakan manakib ini. Yang paling utama yang saya minta, saya ingin punya anak yang soleh melebihi saya gitu. Pernah nggak itu ngomong begitu? Ya? Iya begitu? Iya. Semua ibadahnya Mas Purkon, sodakohnya apanya, manakibannya, itu dia memfokuskan lantunan hatinya itu terdengar oleh saya di Bekasi gitu. Dia pengen anaknya lebih makanya kata Abah Suhadi, kalau nyari guru ya jangan saling ketemu saja, biarpun di ujung, biarpun di Suryalaya, tahu kita itu namanya guru. Oh iya Bah. Jadi waktu saya mau celaka, Abah Suhadi di Tasik tahu, jangan naon, datang ke peleret. Karena bapak saya mau digebukin orang, difitnah. Abah Suhadi datang dari Cikatomas jauh nyusul. Jangan naon, Abah tolak tinggal aja begini. Mundur. Abah Suhadi sakti, orang itu beres. Itu contoh seperti itu. Jadi guru itu tahu mau di mana. Guru kita itu mah Abah gitu. Contoh. Begitu maksudnya. Nah, mudah-mudahan manfaatnya. Tadi mau dibaca ini takut ada yang pengen. Saya apa gitu lah. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan manfaatnya. Kata yang tidak baik jangan didengar ya. Bahasa yang kurang baik lupain. Yang benar semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah.
Bikaramati istiqomah Syekh Muhammad Abdul Rasyid Laki Maslul Al-Qadr Sabanyal Kamil pada sebuah Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fadal ladina an'amta alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.